Wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmatnya untuk kita semua sehingga kita di sini, kakak-kakak semua di sini bisa hadir di acara review dan pemantapan ilmu DKR. Alhamdulillah semua tentunya dalam keadaan yang terbaik. Perkenalkan, saya Inga dari Malang. Saya ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak semuanya yang sudah hadir di malam hari ini ya. Saya doakan untuk kakak-kakak, alhamdulillah ini sudah ada 122 orang. Saya doakan yang hadir saat ini senantiasa Allah berikan kebahagiaan, senantiasa Allah muliakan, dan tentunya saya doakan semua mendapatkan keajaiban, Allah berikan rezeki yang banyak, berkah, berlimpah, barokah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah kakak-kakak semuanya, malam ini adalah malam yang spesial ya. Spesialnya apa? Karena pada malam hari ini tentunya berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kakak-kakak yang hadir di kajian ilmu DKR selama mulai hari Senin sampai kemarin tentunya hanya menyimak atau mungkin hanya mendengarkan saja ya. Tapi spesialnya malam hari ini kakak-kakak semua bisa bertanya. Jadi apapun yang tidak dipahami saat mengikuti ilmu DKR bisa kakak sampaikan pada malam hari ini tentunya ke narasumber nanti ya. Baik, silakan dibuka kamera untuk kakak-kakak semuanya yang tidak berhalangan ya. Silakan dibuka kameranya. Kemudian nanti silahkan disampaikan pertanyaannya ya yang ilmunya tidak dipahami, silahkan nanti disampaikan. Baik, tidak berlama-lama sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita buka dengan Ummul Quran. Bi barokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, pada malam hari ini kami pun juga memiliki nasyid Baitullah. Nasyid Baitullah ini adalah doa kita, harapan kita semua agar kita dimampukan oleh Allah bisa segera hadir ke Baitullah. Namun sebelum kita simak nasyid Baitullah, akan saya berikan arahan sedikit untuk kakak-kakak semuanya ya. Nanti di saat bait pertama, silahkan tangan sebelah kanan diletakkan di dada sebelah kiri. Kemudian pada saat bait kedua nanti, rentangkan tangan kanan kakak-kakak semuanya ke depan. Ya. Lalu bayangkan seolah-olah kakak semua berada di depan Ka'bah. Seolah-olah kakak memegang halus kain kiswah Ka'bah. Mencium harum kain kiswah Ka'bah. Kemudian pada saat bait ketiga nanti, tengadahkan kedua tangan seraya berdoa agar kakak-kakak semua bersama dengan keluarga tercinta bisa segera hadir ke Baitullah. Baik, mari kita simak nasyid Baitullah berikut ini.
Alhamdulillah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga pada malam hari ini yang merasa tergetar hatinya melihat nasyid Baitullah tadi, berarti itu artinya kakak-kakak sudah dekat Baitullah. Itu artinya Allah akan segera mampukan kakak-kakak untuk bisa segera hadir ke Baitullah bersama dengan keluarga tercinta. Amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, tentunya di sini saya tidak sendiri ya, akan saya hadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau ini adalah guru madrasah swasta di salah satu pondok pesantren penghafal Quran dan hadis di kota Jombang. Penghasilan beliau hanya 1 koma, dan itu sudah selama 17 tahun. Dan kehidupan beliau dulu juga gali lubang dan tutup lubang. Amanah beliau ratusan juta. Permasalahan demi permasalahan pun selalu menghampiri. Namun Masya Allah, Allah pertemukan dengan ilmu DKR ini. Wasilah ilmu DKR inilah akhirnya beliau awal bertemu dengan Bapak Haji Harun Ar-Rasyid, dan beliau istiqomah, yakin dan sungguh-sungguh mempraktekkan ilmu DKR ini. Akhirnya Allah rubah kehidupan beliau penuh dengan keberkahan. Beliau bisa menjalankan hampir setiap tahun ibadah umroh bersama dengan keluarga tercinta. Beliau sudah menjalankan sebanyak 9 kali. Dan beliau juga sudah mendaftar haji bersama dengan suami tercinta. Tidak hanya itu, beliau akhirnya amanah yang ratusan juta pun terselesaikan dengan cara yang ajaib. Kemudian beliau juga masih bisa menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang terbaik, di sekolah penghafal Quran. Masya Allah. Dan tidak hanya itu, kakak-kakak semuanya ya, beliau pun menjadi mitra Armina Daily sejak 2018. Beliau berani hijrah ke kuadran kanan, dan Masya Allah, setiap tahun beliau hampir menjadi peraih reward. Dan dengan keistiqomahan beliau, beliau menjadi peraih reward Armina Daily sebesar 27 juta. Beliau pun juga sudah menjadi stokis Armina Daily. Dan di tahun ini, beliau juga di awal tahun mendapatkan reward berkat membina mitra-mitranya. Masya Allah, beliau pun juga sudah menjadi tour leader gerakan umroh. Dan rutin hampir 3 tahun beliau mengikuti gerakan umroh akbar 1000 jamaah. Alhamdulillah. Baik, tidak berlama-lama, kakak-kakak semuanya, kita hadirkan saja beliau, Bunda Eli Sunita dari kota Jombang. Assalamualaikum, Bunda Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Inga. Masya Allah, Alhamdulillah. Cerah sekali Bunda malam hari ini. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah, senantiasa sukses, semakin sehat, semakin kaya, dan semakin berkah. Semoga semuanya yang hadir di Zoom pada malam hari ini juga dalam kondisi seperti doa kita semuanya hari ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Bu Eli ini sudah semakin bertambah. Semakin malam, semakin bertambah yang hadir pada Zoom malam hari ini. Ini sudah ada 135.000 orang gitu yang hadir ya. Baik, silakan dibuka kameranya, kakak-kakak semuanya ya. Ini akan dibuka oleh Bu Eli Sunita. Dipersilakan Bu Eli. Oke, terima kasih Kak Inga, host nasional kita yang juga luar biasa. Kak Inga ini juga salah satu peraih reward di Armina Daily. Terima kasih Kak Inga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang kakak-kakak semuanya. Alhamdulillah malam hari ini ya masih diberikan nikmat waktu dan kesempatan ya sehingga kita bisa bersilaturahmi. Yuk diniatkan, ditata kembali niatnya kita hadir di Zoom hari ini, malam hari ini untuk satu bersilaturahmi, yang kedua untuk kita sama-sama sharing ya. Di Zoom pada malam hari ini benar apa kata Kak Ingat tadi itu sangat berbeda dengan Zoom sebelumnya ya Kak ya. Mungkin dari hari Senin sampai Jumat ya kakak-kakak ketika mengikuti Zoom hanya satu arah. Kakak hanya mendengarkan, menyimak, seperti itu. Tapi malam hari ini kita buat berbeda karena banyaknya gitu ya permintaan dari kakak-kakak yang memang ingin konsultasi. Akhirnya kami mewadahi, kami buatkan Zoom ini khusus untuk kita sharing dan konsultasi. Jadi kakak-kakak yang masih punya unek-unek gitu ya, mungkin ada pertanyaan yang memang ingin ditanyakan, mudah-mudahan kami bisa membantu menjawab pertanyaan kakak-kakak semuanya. Ya, waktunya tidak lama. Ini nanti juga hanya 1 jam ke depan. Mohon dibuka kameranya. Ketika kita meniatkan ini sebagai silaturahmi, insya Allah salah satu faedahnya atau fadilah dari silaturahmi adalah dibukakannya pintu-pintu rezeki. Nah, tolong dibuka kameranya ya, biar kita bisa saling tatap muka, mana antara konsultan satu dengan peserta DKR di sini biar tahu. Oh ini toh yang mendampingin saya. Oh ini toh selama ini yang saya dampingi. Jadi kita bisa bertatap muka meskipun lewat layar HP ataupun laptop. Ya, jadi tidak mengurangi fadilah dari silaturahmi itu sendiri, yaitu dipanjangkan usianya, dibukakan pintu rezeki, dan juga dijauhkan dari segala macam bala. Dan ketika kita niatkan malam hari ini adalah untuk talabul ilmi, kita belajar bersama di sini, jadikan majelis Zoom ini adalah majelis belajar, insya Allah. Ya, duduknya kakak, capeknya kakak, di sini ngantuknya aja itu Allah pahala luar biasa. Ya, itulah keberkahan dari orang-orang yang berilmu. Yakin akan diangkat derajatnya sama Allah. Itu ya. Kalau tadi malam kakak-kakak melihat saya sebagai host, ya. Kalau sekarang saya mencoba untuk membantu gitu ya. Kalau kakak mungkin ada pertanyaan yang nanti bisa kami bantu untuk menjawabnya. Jika memang pertanyaannya belum bisa kami jawab, nanti PR buat saya ya, gitu aja. Jadi monggo Kak Inga langsung saja dibuka sesi tanya jawabnya karena tidak lama, mungkin nanti sampai tepat 1 jam ke depan ya Iya, mungkin ya Kak Inga ya. 1 jam Jadi ke depan. sebenarnya dimaksimalkan kakak-kakak ini karena Betul. sudah Zoom yang terakhir. Setelah ini nanti grup kita akan bubarkan gitu ya. Kita akan isi lagi grup kita dengan peserta yang baru. Jadi benar-benar diutamakan ya bagi kakak-kakak yang sudah alumni, sudah lama gitu ya yang hadir di Zoom ini, mohon untuk tidak bertanya dulu, ditahan dulu. Kita utamakan yang kakak-kakak benar-benar yang baru mengikuti Zoom DKR ini dari hari Senin sampai hari Jumat kemarin ya. Kita berikan kesempatan karena waktunya nggak banyak, maka benar-benar nanti aturannya bagaimana ketika kakak ingin bertanya silakan diangkat tangan. Di sini bisa ada gambar di layar HP kakak-kakak itu ada reaksi. Nah, di situ nanti tinggal pilih yang angkat tangan, itu ada gambar angkat tangan, maka kami nanti bantu bukakan suara kakak dari sini, gitu ya. Kemudian kakak sebutkan nama, asal, dan siapa konsultannya, gitu. Jadi biar biar konsulnya juga kenal nantinya ya. Ini benar-benar diutamakan bagi yang benar-benar masih baru mengikuti di minggu ini, gitu ya. Seperti itu ya Kak Inga ya. Ya, betul sekali, Bali. Ya, Baik, silakan. ini mohon maaf, saya turunkan dulu untuk yang resen. Nah, sekarang silahkan dimulai untuk raise hand ya, tangannya dengan cara bisa klik juga di kolom kolom di bawah itu ada peserta ya. Lalu kakak bisa pencet nama kakak. Nah, setelah dipencet nama kakak, nanti di situ ada pilihan angkat tangan gitu. Nah, itu silakan diklik
Ya, seperti itu. Silakan yang ingin bertanya dibuka kameranya. Dan ini saya dahulukan bagi kakak-kakak yang belum pernah mengikuti review dan ilmu pemantapan ya, yang benar-benar belum memahami ilmu DKR bisa ditanyakan atau bisa disampaikan. Ya, silakan kakak-kakak semuanya. Atau bisa juga disampaikan di kolom chat ya, Bu Eli ya. Ya, Jadi boleh. silakan mungkin kakak-kakak yang berhalangan untuk buka kamera di kolom chat tidak apa-apa, nanti bisa saya bacakan seperti itu. Ya, dipersilakan kakak-kakak semuanya untuk raise hand atau angkat tangan. Atau mungkin konsultan yang mendampingi juga bisa dibantu untuk peserta yang mungkin kesulitan untuk menyampaikan ya, itu bisa disampaikan via chat juga gitu. Dipersilakan. Ini sebentar ada Kak. Siapa Kak Kahar sama Kak siapa yang tangan ini? Sebentar ya. Ada gak Kak Rozikan? Untuk mungkin Kak Kahar Muzakar, ada Iya. ilmu DKR yang mungkin belum dipahami ya, seputar ilmu DKR-nya dulu yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Dipersilakan Kak Kahar Muzakar. Saya bukakan untuk mic-nya, silakan dibuka Kak untuk mic-nya. Atau mungkin hanya absen saja ya Bu Eli. Baik. Assalamualaikum Mungkin cuma warahmatullahi nggak bisa wabarakatuh. buka. Oh ini sudah bisa. Baik, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kahar Zakar dari Provinsi Sumatera Selatan, Palembang. Saya anggota baru, ikut Zoom ini baru hari Jumat malam. Baru ikut peserta. Jadi jelas banyak pengetahuan DKR ini yang belum saya pahami. Cuma saya mengambil garis besar, tujuan saya ini adalah untuk mewujudkan impian-impian saya. Saya itu ingin sekali impian saya itu terwujud atau terkabulkan, terutama masalah amanah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Mudah-mudahan nanti dengan ilmu DKR Allah mudahkan. Mungkin langsung ke pertanyaan Kak Kahar. Pertanyaan pertama, apakah dengan kita menerapkan, mungkin semalam saya pernah ikut terapi ATM, melalui terapi itu apakah bisa terwujud amanah kita walaupun kita tidak terlalu aktif mungkin kita aktif di omset penjualan atau juga di aset, mengajak orang, mengajak peserta, kita hanya fokus di terapi-terapi, beribadah kepada Allah, mungkin ada keajaiban-keajaiban di terapi-terapi ini. Juga saya bertanya kepada Ibu, sudah sukses. Nah, kira apalah untuk saya itu ilmu yang bisa untuk saya. Ilmu itu bagi untuk saya. Jadi setelah itu saya tuh menginginkan yang saya bisa ini terapi ini. Yang terapi ini saya sungguh-sungguh mengikuti terapi ini. Jadi saya itu memang amanah saya ini kukira hanya Allah yang bisa melunasi hutang-hutang saya ini. Kalau dengan akal, dengan pikiran, kira susah saya ingin mewujudkan amanah ini. Apakah bisa dengan terapi-terapi ini kita aktif, walaupun tidak aktif mungkinnya melalui aset, misalnya mengajak orang atau Baik, sudah jualan. kami tangkap ya Kak ya. Untuk pertanyaannya sudah kami tangkap. Mungkin bisa sebelum
ke peserta yang lain bisa direspon dulu, Bu Eli, dengan pertanyaan dari Kak Kahar. Ya, intinya tadi kalau KKH itu kan bertanya begini, kalau saya punya amanah sekian gitu ya, apakah hanya dengan terapi-terapi aja saya itu bisa Ya, lunas amanah gitu ya Kak Inga ya? Garis betul besarnya. sekali. Ya, Jadi begini Kak, ya kita harus paham yang namanya konsep rezeki dulu. DKR ini tuh bagaimana? Ya, jelas tadi malam sebenarnya sudah dibahas sama guru kita ya. Kalau kita hanya ibaratnya hanya berdoa saja gitu, hanya melalui terapi-terapi tanpa ada ikhtiar yang mumpuni gitu ya, itu nanti juga kita dikatakan apakah ini kalau hanya berdoa tapi nggak ikhtiar gitu apa namanya? Apa kayaknya? namanya omong kosong. Kosong. Atau Tapi sebaliknya kalau mengharapkan ikhtiar apakah disertai dengan doa atau ya katakanlah terapi itu namanya apa Kak Inga? Sombong. Namanya sombong. Jadi ini dua-duanya harus kita lakukan Kak. Karena begini, konsepnya memang Kak ya, Kakak perlu pahami bahwa konsep rezeki itu ya, Kakak sudah paham belum dengan wadah rezeki Kakak? Selama belum mempelajari DKR ini sudah paham dengan wadah rezeki Kakak? belum terlalu paham nih, tapi sudah ada Nah, bayangan kalau saya tuh. coba saya pengen menggali, mungkin ini juga nanti menjadi perwakilan atas kakak-kakak yang lain gitu ya. Coba sekarang saya bisa komunikasi sama Kak Kahar gitu ya. Kak Kahar selama mengikuti DKR, apa sih inti yang kakak dapatkan dari DKR ini? Belajar Yang ilmu DKR pertama, ini loh intinya apa? Ketika di kelas 1, kelas 2, sampai di kelas 3 itu pada akhirnya intinya seperti apa sih yang kakak dapatkan ilmunya? Terutama kelas 1 dulu lah. Itu sebagai pondasinya. ya, kelas 1 tadi kita harus punya usaha, kan jelas itu. Jadi Kelas 1 kita Kak, kelas harus, 1. Kelas 1 itu kan ya, takaran rezeki. iya. Heeh. Kelas 1 itu yang saya pahami itu tadi kita harus apa namanya, terapi-terapi tadi yang saya paham itu terapi itu yang saya. Terapi yang mungkin Iya, nyantol banget di kakak gitu ya udah nyantol loh. Apa sih fungsinya terapi itu? Kakak tahu. Untuk apa? untuk memantapkan diri kita supaya kita itu memang benar-benar keajaiban rezeki itu ada dari Allah. Jadi saya itu menganggap terapi sangat penting bagi saya. Jadi Memantap. kalau Allah itu mau memberikan rezeki kita, walaupun kita itu tidak maksimal mungkin ikhtiar untuk eh, menuju ke rezeki itu, mungkin apa omset tadi, apa melalui aset tadi kita tidak, walaupun tidak maksimal, kukira kalau Allah berkehendak kun fayakun. Nah itu yang saya pendapat itu, seperti itu yang di apa di DKR ini. Itu semangat saya itu. Jadi saya itu apalagi ada terapi ATM itu, saya meresap benar itu ATM itu. Bahwa kalau Allah berkehendak, bayangan saya itu uang bisa masuk sendiri di ATM saya. Seperti itu ke Nah, itu pemikiran saya. Entah harus kalau lagi kakak luruskan ya. nanti di sini. Itu pemahaman yang salah sebenarnya. Nah, Kurang benar. tepat pemahaman seperti itu, Kak. Gitu loh. Jadi Itu apa yang sih perlu saya fungsi tanyakan. aslinya? Fungsi dari kakak terapi itu bukan memantapkan sehingga nanti terjadi keajaiban itu bukan. Kakak kenali dulu ada rezeki kakak. Kenapa kakak itu terlilit masalah demi masalah, kemudian harus dipahami dulu, cari intinya, gitu ya. Kemudian kakak itu diberikan terapi-terapi itu fungsinya bukan untuk memantapkan ini, enggak. Itu fungsinya apa? Untuk membersihkan wadah rezeki kakak dulu. Gini loh konsepnya rezeki itu kak ya. Rezeki itu kakak harus pahami, rezeki itu kan tidak harus berupa uang. Rezeki itu banyak wujudnya. Kebahagiaan, ketenangan, keluarga bahagia, sakinah, anak kita sehat, itu semua bentuk-bentuk rezeki. Lah, rezeki sendiri itu sebenarnya dia wujud rezeki itu sifatnya adalah bersih, suci, mulia, lembut, halus banget. Itu sifat rezeki. Nah, selama kita ya masih punya wadah yang tidak seperti ini, maka sampai kapanpun kakak mau kerja jungkir balik, mau kerjanya pagi sampai malam sampai siang lembur dan lain sebagainya, nanti nggak akan dapat itu semuanya. Selama wadah kakak masih kotor. Nah, DKR itu intinya adalah
membersihkan wadah rezeki dulu ini loh Kak. Nah, wadah rezeki Kakak itu di mana? Kakak sudah paham itu? Saya kan begini, Bu. Saya kan PNS ya. Enggak, Jadi pertanyaan wadah saya nggak tanya profesi Kakak. Kakak sudah paham wadah rezeki Kakak belum? belum Di saya, mana wadah rezeki Kakak? saya itu kan itu tadi kalau di Pak Harun kemarin itu kan Ustadz apa tuh Haji Harun kemarin yang pertemuan pertama kedua itu ya kalau kita tidak mampu apa punya aset nanam modal segala macam itu kita kembali ke ini tadi Armina Deli tadi. Nah saya terus Ya, wadah itu kita kelas itu kedua ya Kak. Itu kelas kedua tentang kecerdasan keuangan. ya, DKR-nya dulu kelas 1 dulu, yang dasar yang tentang takaran rezeki dulu. Kita harus benar-benar paham loh wadah rezeki kita tuh yang mana. Kakak sudah paham belum? belum ini masalah wadah rezeki ini yang belum paham. Saya itu masih fokus ke Nah, Armina Deli berarti itu wadah rezeki biar saya. kakak tidak salah paham, biar kakak tidak salah mindset, biar kakak tidak salah jalan di sini. Nanti yang dibayangkan begini, begini, begini. Ya, Ya nah, gimana jadi jadi yang mohon namanya petunjuknya. takaran rezeki kita, wadah rezeki kita itu di diri kita itu ada di 3 tempat, Kak. Ada di 3 hal ini yang harus dipahami. Apa itu? H, P, S. Hati kita, pikiran kita, dan sikap kita. Itulah yang menjadi wadah rezekinya kita, Kak. Nah, hati yang bagaimana? Yang dicintai rezeki. Yang nantinya kita itu dikejar-kejar rezeki hidupnya. Rezeki itu datang dari pintu yang tidak disangka-sangka, datang dari segala macam arah. Sehingga deras rezeki yang kita dapatkan. Sebenarnya Allah kasih rezeki itu kan seperti air yang hujan turun dengan derasnya gitu ya. Tapi kenapa kita tidak basah? Karena kita masih ada penghalang rezekinya. Ya itu tadi, hati yang masih kotor, ait, angkuh, iri, dengki, dongkol, sombong. Ini namanya sampah-sampah emosi, Kak. Ya inilah yang menjadi penyumbat rezeki. Selain satu, apa yang terutama yaitu dosa-dosa kita. Makanya di sini apa? Diperintahkan sholat tobat. Ya, sholat tobat dulu karena penghalang rezeki terbesar adalah dosa-dosa kita. Dosa kita sama Allah, dosa kita sama manusia. Makanya minta orang tua minta maaf ke orang tua, ke pasangan. Sudah dilakukan semuanya itu ke anak-anak, ke saudara, siapapun mintain maaf. Gitu. Karena itu adalah penghalang rezeki yang paling besar. Sumbatannya adalah dari dosa-dosa kita. Ya, jadi kita ini dalam rangka apa? Ilmu DKR itu mengangkat sumbatan rezeki tadi loh Kak. Kalau ibaratnya itu air, sungai, kemudian banyak sampahnya. Kira-kira aliran sungainya deras apa mampet gitu Kak? Pelan, bahkan tidak mengalir gitu. Ya, kalau banyak sampahnya. Nah, kalau sampahnya diangkut, sehingga di sungai itu nggak ada sampahnya. Kira-kira alirannya deras apa lambat? Alirannya cepat apa lambat Kak? Kalau sudah diangkat sampahnya. Cepat. Nah, itulah tujuan kita. Kenapa diberikan terapi? Karena hati ini apakah bisa dibersihkan dengan dicuci gitu pakai mesin cuci? Tidak bisa. Makanya dibersihkannya dengan cara terapi. Terapi itu fungsinya adalah untuk membersihkan hati kita dari sampah-sampah emosi. Mungkin kita ini nggak bisa memaafkan karena kita pernah ditipu, karena pernah kita apa sampai itu sampahnya di bawah sampai saat ini. Sehingga itulah yang menjadi penyumbat rezeki kakak selama ini. Siapa yang menyumbat rezeki? Kakak sendiri. Ya. Itulah inti pertanyaan saya tadi, Bu. Inti Ya. pertanyaan saya tadi, kalau saya maksimal terapi, terapi itu arti menerapkan apa yang diajarkan oleh Haji Harun tadi. Kita membersihkan diri, bertobat segala macam. Itu kan terapi saya seperti itu. Nah, apakah dengan terapi ini kita bisa rezeki itu mengalir sendiri, maksud seperti hujan Ya. tadi? Nah, itu yang saya tanyakan itu. Ada kaitannya sama dengan yang saya sampaikan ini. Kakak paham dulu dengan dasarnya. Gitu. Makanya nanti biar nggak salah arah ketika mempraktekkan ilmu ini. Sehingga tujuannya pikiran kita begitu, begitu, begitu terus gitu ya. Padahal hakikatnya itu nggak seperti itu. Nggak langsung ke sana. Tapi kita ini ada polanya, ada caranya, apa yang harus kita lakukan, gitu. Nah, itu yang Ya, maksud jadi saya, beri petunjuk seperti itu, Bu. Petunjuk ya, apakah selain des terapi apa yang harus saya kerjakan? Ini sebab saya anggota baru, jadi belum ya. ini Ini ya, sekalian maksudnya. mereview ya, Kak ya. Sekalian mereview.
Jadi biar biar mungkin peserta yang lain juga paham bahwa banyak sekali yang belum paham dengan namanya wadah rezekinya itu yang bagaimana. Terus rezeki itu yang bagaimana. Pada akhirnya rezeki itu yang mengejar kita, bukan kita yang capek mengejar rezeki. Nah, Selama itu ini kita seperti yang itu. capek mengejar rezeki. Ya, pengen dikejar rezeki atau mengejar rezeki. Jadi kejar rezeki lah. Nah, makanya Kejar kakak itu. harus tahu konsepnya. Gimana caranya menjadikan diri kita itu dikejar-kejar rezeki. Kata baru Nah, itu sampai yang duduk diam rezeki datang. Duduk yang dia konsep itu zikir yang saya perlukan. rezeki hadir. Itu. Tapi tetap ada yang namanya nanti porsinya Kak, ada ikhtiarnya. Berapa persen DKR-nya itu 90% memang. Tetapi tetap ada yang namanya 10%-nya yaitu teknisnya. Itu nanti ke situ larinya Kak. Ya. Jadi setelah dibersihkan hati tadi pakai terapi. Terapi maaf untuk memang membuang sampah emosi yang memaafkan, maafkan semuanya. Terapi ikhlas ridho aja dengan ketetapan Allah. Kakak diberikan ujian seperti ini itu berarti kakak itu hebat. Karena nggak semua orang diberi ujian sehebat ini. Semakin besar ujian Allah berikan, sebenarnya nanti derajatnya itu lebih tinggi dibandingkan ujian yang kecil. Jadi Allah itu memberikan sesuatu itu dibungkus dulu dengan yang namanya ujian. Ini namanya dibungkus kayak permen. Kalau kakak saya beri permen sudah terbuka dengan yang masih tertutup, kakak pilih yang mana? Ada dua permen ini. Satunya terbuka, satunya masih tertutup. Kakak pilih yang mana? Yang tertutup lah. Masih yang Kenapa pilih yang tertutup. tertutup? Iya. Kenapa nggak pilih yang terbuka? Yang terbuka itu kan kalau sudah kotor sama cantik Nah, banyak. udah kotor, kena bakteri, jijik ya kita mungkin melihatnya. Ya itulah, sebenarnya Allah kalau mau kasih sesuatu itu dibungkus dulu dengan masalah. Dibungkus dengan yang namanya ujian. Tapi yakinilah Allah itu maha tahu, Allah itu jauh lebih tahu kemampuan kita daripada kita sendiri. Jadi nggak mungkin Allah ngasih ujian di luar batas kemampuan manusia. Allah jauh lebih tahu. Itu kuncinya. Nah dari situlah kita harus ridho. Allah tuh hanya menguji kamu seberapa sih. Ketika pengennya begini-begini, tak uji kayak gini, sudah kamu kuat gak? Gitu. Nah akhirnya saya diminta abarat ridho dulu. Terima dulu ya Allah, saya ridho, saya ikhlas apapun permasalahannya. Aku titipkan solusinya hanya kepadamu. Karena yang bisa menyelesaikan masalah kita hanyalah Allah sebenarnya gitu. Jadi itu di terapi ridho seperti itu lakukan terus. Tidak bisa seminggu 2 minggu saya aja baru aja ulang tahun melakukannya secara terus menerus gitu ya. Karena terus membersihkan wadah tadi itu. Kemudian kenapa terapi syukur? Karena apa? Balik lagi ke konsep sudah jelas di Al-Quran. Semakin kita bersyukur, ya Allah akan tambah nikmat kita. Nah, mungkin selama ini kita itu lupa dengan yang namanya syukur. Syukur itu nggak harus ketika kita dapat apa yang besar baru kita syukur. Tapi aku syukuri hal yang kecil-kecil. Kita masih diberi kesempatan hidup, kita masih diberikan bisa bernafas dan lain sebagainya. Itu harus disyukuri. Kenapa hidup kita seperti ini? Karena apa? Kalau kita nggak mampu mensyukuri, nanti azab Allah itu pedih. Sehingga datanglah masalah demi masalah. Satu masalah belum selesai, datang lagi masalah. Itu namanya sebenarnya juga bagian dari azab. Bukan dalam kok bentuk penyakit atau dalam bentuk kejadian besar itu enggak. Masalah itu sebenarnya adalah mungkin bagian dari kita tidak mampu mensyukuri. Sehingga balik lagi DKR ini adalah mengajak kita untuk kembali kepada Allah. Syukur dulu. Ikhlas, maafkan, syukur. Ini kuncinya. Sehingga hati kita diganti dengan yang tadi ada ais, dan iri, dengki, dongkol, sombong, marah, amarah. Itu sampai-sampai kita buang semuanya. Ini menjadi penyumbat rezeki kita. Kita ganti dengan sis. Syukur, ikhlas, sabar. Udah ini kuncinya. Nanti kalau hati kita udah luas seperti itu, udah bersih seperti itu. Yakin Kak, rezeki itu mengejar-ngejar kakak kok. Nggak tahu dia mau datang dari arah manapun. Ibaratnya itu seperti kalau kita bayangkan itu kupu-kupu gitu. Kalau rezeki itu kupu-kupu, semakin kita deketi, apa yang terjadi? Dia akan terbang. Kita kejar, dia malah terbang lari jauh. Nah, bagaimana mendatangkan kupu-kupu itu? Apa yang dicintai kupu-kupu kita harus tahu, yaitu Nah, bunga. Taman. Buatkan tamannya, kakak nggak perlu mengejar kupu-kupu itu, nanti dia akan hadir bersama teman-temannya. Nggak perlu kakak menangkap, tapi dia akan hadir. Seperti itu konsep rezeki. Ketika wadah kita sudah seperti rezeki, maka dia akan hadir bertubi-tubi dalam kehidupan kita.
Makanya pembersihan diri, perubahan diri DKR itu intinya Kak. Menata hati, kemudian menata pikiran. Nah, pikirannya bagaimana yang dicintai rezeki, yang rezeki itu akan mengejar orang itu ketika pikiran kita senantiasa positif. Ya, jangan pernah punya pikiran negatif sama siapapun, sama Allah, sama siapapun jangan pernah punya punya pikiran negatif dan berpikirlah jauh ke depan. Itu kuncinya di situ. Karena apa? Allah itu sesuai prasangka kita kan. Ketika kita yakin saya bisa lunas amanah, kata Allah, oke. Kayaknya nggak mungkin segitu besarnya, kata Allah juga oke. Nah, kakak tinggal pilih yang mana. Nata ini loh, kak, nata yang namanya pikiran. Itu ditata betul, positif aja terus. Nanti hidup kita akan positif, akan baik-baik saja. Pertolongan Allah akan datang, yang nggak kita sangka-sangka itu pasti akan ada pertolongan Allah. Ketika kita mau mengubah semua itu. Dan sikap yang bagaimana yang dicintai rezeki, kakak tahu, rezekinya manusia itu dititipkan Allah di mana? Diletakkan di mana? Biar kita tahu rezeki kita tuh di mana gitu, kakak tahu. Kalau mungkin monyet ada di pohon pisang gitu ya. Kalau ikan ada di terumbu karang. Nah, kalau manusia ditaruh di mana rezekinya? Belum tahu. Nah, rezeki manusia itu ditaruh atau dititipkan Allah di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Maka muliakan orang lain, muliakan orang tuamu, muliakan pasanganmu, bahagiakan pasanganmu, anak-anakmu. Maka disitulah Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki yang luar biasa. Disitulah Allah menitipkan. Maka jangan pernah menyakiti hati orang lain. Ketika kita menyakiti orang lain, berarti kita sudah menyumbat rezeki kita sendiri. Itu intinya HBS, Kak. DKR itu memperbaiki tiga tadi loh. Ayo ditata betul hatinya dengan terapi-terapi sehingga semuanya menjadi netral. Luas hati kita. Mungkin bisa seluas samudra. Sehingga pikirannya positif, bangun tidur itu bahagia. Itu semua menjadi penarik-penarik rezeki. Sehingga diri kita ini rezeki itu seneng gitu loh. Seneng, ketika seneng dia akan terus nempel ke kita. Nah, coba diubah dari HPS itu dulu. Nanti benar-benar dahsyat. Hati pikiran ini nggak kelihatan. Tapi ketika ini kita ubah, Kak, maka yang kelihatan itu akan luar biasa. Gitu. Ya. Jadi perbaiki yang namanya HPS. Ini kunci dari ilmu DKR kelas 1. Makanya kenapa tobat? Tobat itu membersihkan dosa kita. Minta ampun sama Allah. Ya, lakukan, benar-benar lakukan memang. Kita sudah niatkan hijrah, niatkan berubah. Ya, benar-benar menggunakan ilmu DKR ini totalitas. Harus yakin kuncinya. Karena keajaiban, yang namanya keajaiban itu di luar nalar ya, Kak ya. Ini nggak bisa di logika. Semakin kita pakai logika, pakai analisa, semakin tidak terjadi keajaiban itu. Tapi lepas, gitu ya. Lepas, maka yang dibutuhkan adalah hanya keyakinan kita sama Allah. Gitu. Ketika keyakinan itu kita tumbuhkan terus, kita istiqomah, kita sungguh-sungguh mempraktekannya, maka pasti nggak mungkin nggak ada keajaiban dalam kehidupan kita. Itu kuncinya. Nah, setelah bersih, tadi udah bersih Kak ya, ternyata masih kecil wadahnya, gitu. Ya mesti otomatis nggak mampu menampung rezeki Allah yang luar biasa dahsyat banyaknya gitu loh. Coba sekarang kakak punya 1 gelas nih wadahnya. Kakak mintanya diisi Allah 1 galon, minta sekian besar rezeki gitu ya. Apa yang terjadi Kak? Ketika 1 galon diisi, 1 gelas diisi 1 galon gitu. Apa yang terjadi? Terbuang lah. Luber. Tumpahan, biar kemana-mana. Kakak dapatnya seberapa? Ya tetap 1 gelas. Ya Panda. Nah, makanya itu harus diluaskan. Setelah dibersihkan, maka harus dilebarkan. Bisa nggak wadah rezeki ini dilebarkan? Bisa. Yaitu hijrah, berkumpul dengan orang-orang sukses, berkumpul dengan orang yang positif, jauhi teman-teman yang namanya toksik. Dia akan merusak HPS kita sehingga merusak wadah rezeki kita. Ya, jadi kakak harus kumpul dengan orang yang senantiasa positif. Nah, komunitas inilah mewadahi kakak-kakak untuk bisa hijrah. Saya pun hijrah, Kak. Nah, ini nyambung sama dengan nanti ilmu kecerdasan keuangan. Kakak sama saya sama-sama pegawai. Rasulullah itu pegawai apa pebisnis, Kak? Semuanya Rasulullah. Pegawai, bisnis. Rasulullah itu pebisnis, bukan pegawai. Makanya kita ini belum sunnah Rasul gitu ya. Akhirnya apa? Saya berpikir, berarti saya masih ada yang salah ya. Berarti saya itu memang benar di ilmu kecerdasan keuangan itu kan, kalau kita masih di kiri ini kan kita ini masih miskiner gitu ya. Makanya harus hijrah ke kuadran
makanan, mulailah jadi pebisnis, niatilah sunnah Rasul. Niatilah berdagang, 9, 10 pintu rezeki, 9-nya adalah dari pintu perdagangan. Ternyata benar itu, saya sudah membuktikan. Saya selama 17 tahun jadi guru, ya gaji saya 1 koma, apalagi saya guru swasta gitu ya. Ternyata begitu saya hijrah di sini, saya berpindah dengan plafon rezeki guru kita sudah miliaran, teman-teman sudah ratusan juta gitu ya. Naik plafon saya bisa puluhan juta. Nanti bahkan saya punya klien bisa ratusan juta. Itu namanya kita mempraktekkan ilmu ini benar-benar, Kak. Jadi tidak sekedar ilmu, diam, nggak ngapa-ngapain, nggak ambil keputusan. Kak, kan ini sudah luar biasa, Kak hari ini. Ambil keputusan sehingga mau hijrah. Nanti insya Allah dalam perubahannya, ketika kakak benar-benar ngikuti guru kita ilmunya, kita punya GPS gitu ibaratnya, Kak. Ya kan, Abah Harun ini kan sudah terbukti, ya kan, dengan hutang miliaran rupiah, beliaunya bisa lunas, ya, bisa terselesaikan amanahnya, bisa seperti ini, terjadi keajaiban luar biasa dalam kehidupan beliau. Lah itulah ilmu yang nanti beliau turunkan ke kita, gitu. Tinggal kita ini pakai GPS beliau aja. Ibaratnya kita pakai cara kita saat ini, kita belum sukses kan, gitu. Iya kan? Otomatis kita kan harus pakai cara orang lain. Lah akhirnya saya merendahkan hati masuk ke komunitas ini. Saya benar-benar hanya sudah sami'na wa ata'na aja. Manut apa kata Pak Harun sebagai guru saya, sebagai GPS saya. Mbak Eli harus begini lakukan. Mbak Eli nggak boleh begini, jangan lakukan. Tinggal itu aja sebenarnya. Sehingga dalam waktu setahun saya bisa dimampukan ke Baitullah. Setiap tahun ketika Abah Harun ke Baitullah, saya pasti katut ke sana. Abah Harun ke luar negeri, saya pasti ikut ke luar negeri. Dan itu ternyata benar, amanah juga lunas. Pak Harun juga punya kendaraan Pajero. Alhamdulillah saya juga ketarik punya Pajero. Jadi ternyata benar, lingkungan kita itu menentukan nasib kita. Siapa temanmu itu menentukan nasibmu. Kalau kita berteman dengan kata Abah Harun, kalau kita udah mandi tapi kita di tong sampah gitu, terciumkah wanginya kita? Enggak, ya kan? Tapi ketika kita sudah nggak mandi aja, tapi deket orang jual parfum, wangi nggak? Wangi. Maka siapa teman kita itulah yang akan mengubah kehidupan kita. Maka saya hijrah di komunitas ini, saya ikuti ilmunya, saya pokoknya hanya manut aja. Tak letakkan ini, ibaratnya saya rendahkan hati saya, ilmu saya sudah nggak kepake, sementara saya hanya pakai ilmu dari guru besar kita. Nah, di situ Kak. Akhirnya disitulah terjadi yang namanya pelebaran wadah rezeki. Yang tadi sayanya juga segitu-gitu aja, sekarang udah berubah, merenggang menjadi lebih besar. Dan punyalah impian yang besar. Kalau kakak sudah umroh, sudah haji, pasti punya impian harus bisa mengumrohkan banyak orang. Itu bagian dari kita meyakini bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya. Sehingga wadah kita tuh merenggang besar. Jangan hidup untuk mikirin diri sendiri. Semakin kita mikirin diri sendiri, rezeki kita tuh sempit. Makanya di sini diajarkan untuk bersiar kemana-mana. Mengajak kita untuk menebar kebaikan kepada siapapun. Itu bagian dari cara kita membesarkan wadah rezeki kita. Gitu ya Kak, ya itu inti dari kelas 1. Nah, kemudian kelas 2 kan kita harus hijrah tadi. Makanya mulailah berbisnis kata Abah Harun. Sebelum kita, selagi kita belum butuh. Apalagi sudah butuh. Bisnis itu jangan alergi gitu loh Kak. Artinya kita ini karena otaknya itu ya, sudah otak-otak karyawan gitu, otak-otak employee gitu ya. Makanya ketika disuruh hijrah itu sulit gitu loh. Tapi ketika dibimbing, ada bimbingan guru itu ternyata lebih mudah daripada kita berubah sendiri gitu ya. Karena di sini benar-benar dipandu terus, Kak. Didampingi terus. Itu yang menjadikan saya mudah. Saya nggak punya ilmunya sama sekali, ilmu tentang bisnis. Tapi di sini karena tidak sekedar bisnis, artinya benar-benar melakukan perubahan diri tadi. Ingat, HPS-nya itu ternyata 90%, Kak. Perbaiki HPS ini, terus perbaiki. Itu prosentasenya 90%. Nah, ikhtiar kita tetap butuh, kalau untuk 100% berarti butuh 10% lagi kan, Kak? Lah 10%-nya apa? Ikhtiar. Kakak bekerja, jangan niatkan mencari uang. Niatkan beribadah sama Allah. Kalau kita diciptakan Allah hanya untuk beribadah. Bismillah niat. Memang sunatullahnya kita tetap harus ada ikhtiar. Sekali lagi jangan hanya berdoa, jangan hanya terapi kata Abarun itu 90% iya. Tetapi kalau nggak dibarengi dengan 10%-nya maka nggak akan 100%. Nah, kenapa gini Kak Kahar?
Kak Har selama ini pernah berdoa sama Allah, ya Allah pertemukan saya dengan DKR, pertemukan saya dengan Abah Harun, pertemukan saya dengan Armina Daily, pernah berdoa seperti itu? Enggak. Ini Enggak kebetulan ini, pernah, Mbak. Kebetulan, enggak sangat pernah, kebetulan ini. Enggak enggak pernah pernah. ya. Enggak kan kasih ya Ini Allah mungkin lunaskan petunjuk bagi amanah-amanah saya. saya ya Allah gitu ya. Ya Kak. Doanya kan Ya, lunaskan amanah-amanah saya mungkin ya Allah, hidayah ini. mampukan ini, mampukan itu gitu kan. Nah, cara Allah menjawab doa kita itu butuh perantara, Kak. Allah yang memberikan ilmu DKR ini pada kakak, bukan kakaknya minta. Iya enggak? Tapi Allah yang menggerakkan Ya, kakak ya. sehingga gini, ketika Allah mau jawab gini, ini sudah waktunya kamu tak kabulkan doamu. Kamu udah banyak minta doa sama saya. Saya dalam mau mengabulkan doa, saya butuh perantara. Saya pengen kamu berubah dulu, bersihkan wadah rezekimu dulu, sehingga nanti mampu menampung rezeki yang luar biasa. Itu kata Allah tuh seperti itu. Sehingga kenapa Allah kirim ilmu DKR untuk kakak? Untuk memperbaiki diri dulu. Perbaiki wadah rezekimu, bersihkan wadah rezekimu, luaskan dulu wadah rezekimu. Nanti aku siap menyelesaikan masalah-masalah. Seperti itu awal itu. Ya, jadi kita nggak minta, tapi Allah yang memberikan. Maka responlah, terimalah. Ini bagian dari cara Allah yang apa namanya mau menyelesaikan masalah kita. Kalau saya mau flashback gitu Kak ya, dengan kehidupan saya mengenal DKR ini kurang lebih hampir 7 tahun gitu ya. Di 7 tahun selama perjalanan setiap tahunnya setiap ini itu banyak yang Allah hadirkan keajaiban. Ternyata benar. Ini adalah caranya Allah. Saya dipertemukan dengan DKR, dengan Abah Harun, dengan semuanya. Itu cara Allah untuk mengabulkan doa-doa saya selama ini. Satu persatu apa yang saya minta itu Allah kabulkan. Nah, di sini loh Kak, kenapa Allah hadirkan DKR? Itu bagian dari cara Allah. Kakak-kakak semua yang lain juga harus memahami itu. Kakak nggak minta. Tapi kenapa? Coba dirasakan. Kenapa Allah yang memberikan ini? Kenapa Allah hadirkan DKR untuk kita? Itu yang harus kakak pahami. Oh, saya itu disuruh berubah dulu tuh sama Allah. Berarti saya ini masih kotor terus wadah rezeki saya. Berarti selama ini wadah rezeki saya masih sempit toh. Ya, sehingga saya itu Allah sudah ngasih rezeki banyak tapi nggak mampu menampung gitu loh. Nah, dari situlah terus kenapa Allah juga pertemukan Amina Daily? Ingat, kakak kita ini kalau employ kita akan ada masa pensiun. Kita pasti ada masa kesehatan kita menurun, ya enggak? Kita pasti tuanya. Nah, ketika kakak pensiun sudah disiapkankah kakak punya penopang hidup kakak nanti? Nah, itu makanya berbisnislah niatkan sunatullah tadi loh, sunnah Rasul itu loh. Sunnah Rasul ya, kita berbisnis meniru Rasulullah gitu loh. Semua sahabat Nabi itu adalah pebisnis. Orang-orang kaya itu pebisnis. Islam harus kaya. Di sini makanya kita ini ada solusi ekonomi umat. Ini syariah loh Kak bisnisnya. Ini bukan money game. Ini bukan tipu-tipu. Siapa yang punya Armina Daily? Pemilik biro umroh haji terbesar di Indonesia bahkan. Ini sudah benar-benar syariah, sudah ada sertifikat Dewan Syariah MUI. Allah ngasih kakak yang terbaik loh ini. Bukan bisnis yang abu-abu, bukan money game, bukan investasi dan sebagainya. Tapi Allah berikan kendaraan terbaik, tercepatnya di sini. Nanti kakak sudah disediakan di sini. Kakak kalau mau sungguh-sungguh ikhtiarnya, 10% tadi juga dikencengi, 3 miliar loh disediakan. 1,5 sampai 3 miliar. Masa nggak kita ambil? Gitu loh, Kak. Jadi dalam perjalanannya biar ini klop 100%, biar tidak hanya tadi dikatakan sombong, dikatakan eh, omong kosong gitu ya. Ya dua-duanya diikhtiarkan. Jangan, ya itu pilihan ya, kita nggak bisa maksa. Sekali lagi memang di Alimena Daily itu ada pilihannya, Kak. Jadi Alimena Daily itu siapa yang bermitra dengan Alimena Daily itu punya 3 pilihan. Mau jadi pemakai saja, boleh. Misalnya gini, saya itu hanya suka ilmu DKR-nya kok. Saya suka sama ilmu-ilmunya Pak Harun, tapi saya nggak mau jalankan bisnisnya. Ya monggo. Gitu. Jadi tetap masuk ke komunitas ini, pengen hanya belajar ilmu-ilmunya saja. Nanti pun juga ada Kak Kahar. Di kita itu Kak Kahar punya amanah berapa, mau lunas bulan berapa. Nanti dibagi dengan sedekah itu bisa. Ada ilmunya itu Kak. Nanti Kakak pelan-pelan diberikan itu. Ya. Jadi nanti ikuti itu, praktekkan. Kuncinya adalah praktek di sini memang. Ya. Kemudian nanti yang kedua bisa reseller kok. Aku ini pointer jualan. Kan Armia Daily di sini produk, ada kesehatan, ada kecantikan gitu ya.
ya jualan aja, nanti dapat penghasilan dari situ, tambahan penghasilan. Nah, kalau yang nggak bisa ini, kalau saya mungkin kurang-kurang punya ilmu untuk berjualan, saya pengennya ya seperti guru saya, membangun aset. Kita di sini tuh ibaratnya itu membuka toko-toko gitu loh, Kak. Kita ini kan punya toko nih dari Arina Daily. Ketika Kakak sudah bergabung, Kakak dikasih toko, ya kan? Kakak punya toko lah. Toko ini mau Kakak rambut sendiri satu toko, apa Kakak mau mengembangkan toko-toko cabang-cabangnya Kakak gitu loh. Nah, kalau Kakak punya toko satu, bagi hasilnya ya nggak banyak. Kan kita kan royalty fee gitu ibaratnya, ada bagi hasilnya ya. Nah, kalau satu toko ya mesti kecil. Tapi kalau Kakak punya 1.000 toko, 1.000 gerobak misalnya, kan banyak rezekinya. Nah, itulah dibangun yang namanya bangun aset. Dengan apa? Dengan silaturahmi. Dengan apa? Dengan DKR. Kakak nggak perlu kakak itu berjualan bla 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 mengenalkan bisnis sana. Nggak ada di sini. Ada kakak dikenalkan seperti itu? Enggak lah. Kakak diberi ilmu oleh guru kami. Baru kakak nanti ditarik, ayo, kalau kami bisa, Abah Harun bisa, teman-teman bisa. Di sini mudah kok, toh 100% online, nggak mengganggu profesi kita. Setelah kakak kerja, gunakan waktu yang luang itu untuk membangun bisnis kakak, gitu loh. Nanti di perjalanan kak ya, itu ini, dan pahami juga, Armina Daily itu memang bukan satu-satunya pintu rezeki. Ketika takutnya gini, oh saya bisnis di sini nanti bla 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 pikiran langsung kok uang gitu ya. Jangan seperti itu. Karena gini, kalau satu pintu ini Allah hadirkan di kita, Allah tadinya menghadirkan ya Kak ya. Terus satu pintu ini memang pintu yang Allah ridhoi, maka masalah kakak apa yang nggak diselesaikan sama Allah? Bagi Allah tuh mau kakak punya hutang 2 miliar, 3 miliar. Bagi Allah tuh kecil ya. Ketika Allah udah ridho. Makanya masuk komunitas ini adalah kita bersihkan, kita benar-benar menata, kita hijrah gitu ya. Nanti dibersihkan wadahnya, diluaskan wadahnya, bareng-bareng berjamaah gitu ya. Nanti pada akhirnya dalam perjalanan kakak berubah tadi, itu loh Allah yang mengubah nantinya di situ. Jadi ketika Allah tuh hanya menginginkan berubah dulu, nanti aku yang mengubah kamu. Berubah dulu, nanti aku ubah nasibmu. Kayak gitu aja. Sehingga kakak sudah tepat, kakak merespon ini. Ya Allah, jadikan itu proposal yang kakak kemarin daftar itu jadikan proposal perubahan kehidupan kakak. Bismillah ya Allah, saya terima apa yang kau hadirkan di kehidupan saya akan berubah sehingga engkau ridho ubah saya, engkau selesaikan masalah-masalah saya dengan caramu ya Allah, dengan cara yang ajaib. Jadi jangan pakai caranya manusia, pakai cara Allah aja, ya. Itu yang luar biasa. Mungkin seperti itu garis besarnya ya, Kak Kahar, bisa dipahami ya. Bisa, Mulai insya Allah. paham ya Makasih, Bu. kaitannya DKR, kecerdasan keuangan sampai kenapa harus berbisnis gitu. Biar ini satu paket yang bisa dipahami, bisa diterima gitu loh. Jadi bukan terus akhirnya gini, oh ujung-ujungnya bisnis ya, pasti gitu. Padahal ini hanya perantara. Sekali lagi pahami bahwa Armina Daily ini adalah wasilah atau perantara Allah yang akan mengubah hidup kakak. Kalau saya, Abah Harun, teman-teman di sini, ternyata banyak kok Kak, walaupun sudah gabung di sini, mungkin secara bisnis gak belum jalan ya Kak ya, tapi ternyata Allah mampu kok melunaskan rezeki dari pintu yang lain. Itu banyak bukti di sini. Makanya jadikan ini sebagai jalan Kakak untuk mengubah HPS tadi, nggih. Kita berubah di sini, kita bersama-sama, ayo kalau yang lainnya bisa dengan ilmu-ilmu guru kita, nanti Kakak pun juga bisa lunas dengan cara Allah. Ya, seperti itu ya Kak Kahar ya. Bisa Terima kasih, diterima? Bu. Coba Oke, bisa, Bu. sama-sama. Oke. Oke, mungkin pertanyaan yang lain Kak Inga? Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah sudah dipahami oleh Kak Kahar. Sekarang silakan untuk kakak-kakak yang lain. Ini juga dari komentar semakin banyak yang jauh lebih memahami ya apa yang disampaikan mengenai ilmu DKR dari kajian pertama, kedua, sampai dengan ketiga. Alhamdulillah banyak yang semakin paham. Di sini ada Kak Rozikan. Baik, Kak Rozikan, adakah ilmu DKR yang mungkin belum dipahami? Ini saya buka mic-nya ya. Silakan. Dipersilakan Kak Rozikan. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, kalau Rozikan, Suara saya terang, tak, Bu? ya jelas. Terima kasih waktunya. Saya Rozikan dari Sidoarjo. Hmm. Mengikuti DKR masih baru, insya Allah tanggal 19 April kemarin. Dan sudah masuk ke Armina Daily, mengikuti paket spesial. Tapi yang saya cita-citakan, ingin sekali saya ini bisa umroh dan haji. Terus mengikuti tiap-tiap ngaji di Pak Yai Harun, disuruh terapi maaf, terapi syukur, sedekah subuh, sholat duha, itu semua sudah saya lakukan. Nah, supaya bisa cepat keinginan saya, di samping terapi atau DKR 1, 2, 3, apakah ada kait-kait doa khusus untuk mempercepat gitu loh. Karena di situ tidak pernah diterangkan doa khusus ke Baitullah itu. Itu pertanyaan yang pertama. Sedangkan kedua, masalah silaturahmi, silat bar, ini gimana cara-caranya? Bagaimana saya sampai ke sana? Baik biaya ataupun saya di sana nanti tidak dikembalikan. Sudah bisa dipahami. Mungkin yang terkait silat bar nanti bisa dikonsultasikan sama konsultannya aja ya Kak ya. Saya bantu jawab yang pertama saja. Ya, terima kasih Karena Bunda. yang lainnya nanti nggak menerima ilmu itu karena Kakak di sini memang sudah bergabung ya. Barangkali ya. Bapak yang Seingat saya ini Kak silakan, Rozi kan silakan. yang tanya waktu minggu lalu ya. Ya, minggu lalu kemarin juga sudah mengajukan pertanyaan. Iya, betul sekali, Bu Eli. Halo. Ya, mungkin bisa ditanggapi dari pertanyaan Putus-putus, Kak Bunda. Rozikan, mungkin Bu Eli sepintas. Sinyalnya Putus-putus Kak ini. Rozikin yang kurang bagus ya. Ya, mungkin sinyalnya dari Kak Rozikan. Ya, betul Bu Eli. Mungkin Kak Pertanyaan Rozikan saya di samping itu putus-putus. Ya Kak, kami Ya. sudah bisa menangkap pertanyaan Kakak. Coba kami bantu jawab ya. Iya. Intinya adakah amal-amal khusus? Kalau di kita itu memang pakai cara sedekah ya Kak ya. Nanti sebenarnya Kakak juga bisa tanya ke konsultan Kakak gitu, nanti akan dijelaskan lebih detailnya gitu ya. Karena ini benar-benar ilmu lanjutan, ini memang ilmunya tidak diberikan di DKR yang dasar ini ya. Kakak-kakak itu kalau mengikuti DKR itu memang baru dapat kulitnya aja, belum dapat dagingnya, belum dapat buahnya. Tapi ketika nanti sudah bergabung di komunitas ini, sudah masuk, sudah daftar, maka nanti kakak-kakak itu siaplah menerima ilmu-ilmu yang luar biasa yang lainnya. Jadi kita akan dapat yang namanya dagingnya atau buahnya itu ketika memang sudah bergabung. Memang ini bisa, bagaimana percepatannya? Dengan sedekah, Kak. Ya tentunya dengan doa. Doanya kita kan sudah diajarkan untuk ilmu berbisik sama Allah ya. Doa itu tidak harus setelah sholat, gitu kan? Doa itu tidak hanya waktu tertentu, kapanpun. Allah itu ada sama kita kan 24 jam, Kak. Ya kan? Tinggal kita ini mau melibatkan Allah apa tidak. Tinggal kita mau berbisik sesering mungkin sama Allah apa tidak. Itu aja sebenarnya. Jadi jangan berpikir bahwa namanya berdoa itu setelah sholat aja. Enggak. 24 jam ketika ya Allah terbersit apa, berfisik sama Allah. Mampukan saya ya Allah, sering-sering ajak komunikasi Allah. Semakin kakak sering komunikasi, maka nanti Allah tuh senang. Ya pasti Allah kabulkan. Kayak misalnya kita tuh merengek gitu, kayak anak kecil merengek sama orang tua minta ini terus dikatakan terus direngeki gitu orang tua pasti ngasih. Allah juga seperti itu. Tinggal kakak ini mau melibatkan Allah berapa sering, berapa sering ya, atau hanya pas setelah sholat aja, hanya 5 kali sehari, sesering mungkin kata Bunda Ana itu, kata guru kita gitu ya. Itu namanya ilmu berbisik, silakan diterapkan itu. Kemudian nanti juga akan ada sedekah itu ya. Jadi berapa biaya total yang memang kakak ingin lunasi untuk bisa segera, misalnya saya pengennya nanti di 2025 gitu ya.
Januari. Berarti ini masih ada berapa bulan Kak Inga? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Anggap 8 bulan ya Kak Inga ya. Sampai ke Januari. 8 bulan itu, jadi berapa nominal kakak untuk melunasi biaya umroh itu? Ya, kemudian ambil 10%-nya. Ini kita menggunakan ilmu sedekah. Ya, ambil 10%-nya kita sedekahkan. Sedekah dengan 10%-nya. Misal nih, kalau biayanya itu 40 juta satu orang, berarti kalau 2 orang 80 juta, maka ambil 10%-nya. 10% dari 8 juta itu berapa? 80 juta. 80 juta, 10%-nya adalah 8 juta ya. Benar? Benar Kak Inga? Pokoknya ambil 10%-nya, nanti dibagi waktunya, dipecah lagi dari 8 juta dibagi menjadi 8 bulan, maka setiap bulannya kakak harus sedekah 1 juta. 1 juta dibagi dengan sebulan, 1 juta dibagi 30, berarti sekitar anggap aja berarti 30.000 setiap harinya. Sedekah dengan itu. Itu nanti ada ilmunya lebih lanjut, Kak. Intinya memang ambil ilmu sedekah ini. Ini benar-benar sudah banyak dibuktikan, sehingga pada saat yang kita butuhkan nanti sudah tersedia itu. Sama dengan lunas amanah tadi, amanahnya berapa, mau lunas berapa tahun, bagi dengan bulannya, bagi dengan harinya, nanti akan ketemu berapa sedekah yang harus kita sedekahkan setiap hari. Seperti itu garis besarnya untuk ilmu sedekah. Ya. Oke, ada lagi Kak Inge? Waktunya tinggal 10 menit lagi. Ya, dipersilakan untuk kakak-kakak yang lain. Ini ada 136 orang. Apakah sudah paham semuanya ilmu DKR-nya? Ya, bagi yang belum paham, silakan. Ini mumpung ada kesempatan malam hari ini ya, masih ada waktu. Silakan disampaikan apapun yang belum paham. Oke, di sini ada Kak Nur Hayati. Baik, Kak Nur Hayati, adakah ilmu DKR yang belum dipahami? Saya bukakan untuk mic-nya ya. Dipersilakan Kak, masih ada waktu. Ya, sebelumnya terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, Kak. Bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa agak dikeraskan Kak suaranya atau mungkin agak mendekat ke mic-nya? diperkenalkan namanya, asalnya, dan siapa konsultannya ya, Kak? Nama saya Nur Hayati dari Magetan. Mohon maaf ini tadi saya dapat undangan dari Bunda Ismi Pacitan. Saya dari ini apa? Mbak Elia dari Bogor. Ya, dari Bogor. Iya, ada yang ditanyakan Kak Nur Hayati? Dipersilakan. Saya kan juga baru, tapi kan ya belum selesai gitu ya. Terus saya itu saya kan udah maksudnya sering mengajak mitra gitu, mengundang gitu ya. Cuman kadang kalau waktu pas mengajak mitra yang belum paham. Ini Kakak sudah bergabung ya? Ya, sudah. Mohon maaf yang didahulukan untuk yang belum bergabung dulu, Kak, yang masih mengikuti DKR dasar dulu ya. Oh iya, sudah. Iya. Nanti akan ada Zoom-nya sendiri kalau itu, Kak. Ya. Oh, iya. Mungkin yang kita dulu kan yang baik, kakak-kakak baru aja dulu ya. Makanya saya bilang tadi ya sudah alumni, sudah bergabung, mohon untuk tidak bertanya dulu. Dahulukan teman-teman yang benar-benar baru, yang benar-benar ingin mengikuti pemantapan ilmu DKR-nya. Itu ya. Ya, karena untuk peserta hanya waktunya sangat-sangat terbatas ya, mengikuti grupnya hanya sampai minggu ini aja gitu. Jadi mungkin banyak hal yang belum dipahami. Nah, mungkin ada sedikit yang bisa disampaikan Bu Eli sepintas gitu. Bu Eli, akhirnya Bu Eli hijrah ke kuadran kanan dan bisa sukses seperti ini itu bisa sedikit bercerita kepada kakak-kakak semuanya. Ya, jadi intinya begini, Kak. Di dunia ini kan tidak ada satupun kejadian yang bersifat kebetulan. Ya, satupun nggak ada yang kebetulan. Termasuk kita dipertemukan Allah dengan DKR ini adalah ini semuanya caranya Allah. Apapun yang terjadi dengan caranya Allah, ya, itu pasti yang terbaik untuk kita.
Semuanya terjadi atas kehendaknya Allah. Semuanya terjadi atas skenarionya Allah. Jadi yakinilah, hanya keyakinan sebenarnya, ya. Keyakinan bahwa kalau tidak ada satupun kebetulan, berarti ini semuanya datangnya dari Allah, pasti itu yang terbaik untuk kita. Nah, tinggal kita ini bisa merespon itu atau tidak, gitu loh. Ya. Ketika kita bisa merespon itu, ya, yakinilah ini adalah bagian dari caranya Allah yang akan menyelesaikan masalah-masalah kakak, yang akan menjawab doa-doa kakak selama ini. Itu Allah dalam menjawab doa kita sekali lagi butuh perantara, butuh wasilah. Ya, tidak ujuk-ujuk bahasanya itu. Tidak kakak berdoa, kemudian dikasih solusi ini, kasih uang ini, kasih ini. Enggak, semuanya ada perantaranya. Ya, tapi semuanya tinggal kita, bagaimana kita ini bisa merespon itu. Mau kita respon positif, pasti hasilnya positif. Tapi kalau kita respon negatif, maka hasilnya juga akan negatif gitu loh. Sama kalau saya mau flashback dulu gitu, seandainya gitu ya. Seandainya ketika 6-7 tahun yang lalu saya tidak merespon apa-apa gitu. Mungkin saat ini pun saya juga belum pernah bisa hadir ke Baitullah, belum bisa daftar haji, belum bisa punya toko perlengkapan bayi dan anak, belum punya kendaraan syiar yang luar biasa. Hidup saya penuh keajaiban seperti ini tuh karena saya merespon Allah yang sudah hadirkan ilmu DKR ini. Maka saya benar-benar berterima kasih sama Allah. Nggak ada hentinya saya bersyukur. Karena inilah pintu yang Allah bukakan untuk saya, cara Allah menjawab doa-doa saya selama ini. Gitu. Jadi jangan ditolak gitu ya Kak ya. Ketika Allah itu sudah memberikan satu pintu, dibukakan satu pintu, terima itu. Ya. Respon aja dengan positif. Mudah-mudahan gitu. Pikiran kita itu coba diluruskan gitu ya. Mudah-mudahan ya Allah memang ini jalan yang Engkau ridhoi, Engkau bukakan satu pintu ini, Engkau ridho ya Allah, sehingga saya juga akan menerima kalau ini memang ketetapan-Mu. Ya, saya terima, saya akan lakukan apapun yang memang ini menjadi jalan saya. Gitu. Karena apa Kak Inge? Waktu itu dulu sama-sama saya dengan teman saya juga mendapatkan ilmu DKR. Mungkin kondisinya sama dengan kakak-kakak sebagai peserta DKR saat ini. Gitu ya. Ketika diberikan ilmu DKR, kemudian dihadirkan bisnis syariah Armina Daily, nggak ada yang kebetulan. Allah yang menyiapkan semuanya itu untuk kakak. Memang Allah mengendaki kakak berada di situ gitu loh. Tinggal kakak itu mau merespon bagaimana gitu loh. Mau kakak terima atau kakak tolak? Kalau kakak terima, Allah sudah persiapkan kebaikan-kebaikan selesai dalam perjalanan kakak berubah, kakak hijrah, kakak melakukan perubahan diri di sini. Nanti masalah kakak satu persatu Allah selesaikan. Tentunya dengan keyakinan ya Kak ya. Sekali lagi DKR, keajaiban rezeki itu akan terjadi ketika kakak yakin. Tapi kalau kakak ragu, kakak nggak yakin, kakak pakai analisa, pakai logika, nggak akan pernah terjadi yang namanya keajaiban. Gitu ya. Apa yang terjadi ketika saya sama teman saya sama-sama mendapatkan ilmu ini, tetapi respon kami beda. Teman saya menolak. Sudahlah, aku nggak mau masuk komunitas itu. Sudahlah, ngapain aku menjalankan bisnis itu? Aku akan ubah dengan ilmu DKR sendiri aja. Nah, pilihan dia. Ini hidup, sekali lagi hidup itu pilihan, Kak. Tidak ada yang memaksa siapapun berada di sini. Ya, saya juga tidak dipaksa untuk berada di sini. Tapi alhamdulillah Allah titipkan hidayah di diri saya. Kalau teman saya mungkin karena menolak itu karena apa? Masih keras hatinya, pikirannya masih negatif. Sekali lagi, selama pikiran masih negatif, selama hati masih keras, ya hidayah Allah nggak akan sampai. Maka berbahagialah kakak-kakak yang dititipkan Allah hidayah, ya. Ini adalah bagian dari cara Allah yang menjawab doa kakak. Dititipkan hidayah, kok saya mantep ya? Kok pingin seperti mereka ya? Sehingga apa waktu itu? Saya kalau mereka saja bisa yang tadinya luar biasa minus kehidupannya bahkan dinolkan, diminuskan sama Allah, kemudian Allah mampu membalikkan kehidupan mereka dengan penuh keajaiban, kenapa saya tidak gitu? Berarti kan saya ini mungkin belum melakukan apa yang mereka lakukan. Saya belum punya ilmu apa yang mereka sudah punya ilmunya. Tinggal saya mau merespon bagaimana. Saya ingin seperti mereka atau tidak. Saya mau mengubah hidup saya atau tidak. Itu pilihannya. Ketika Allah sudah titipkan keyakinan di hati saya respon. Bismillah ya Allah.
Saya ingin seperti mereka. Saya ingin seperti Pak Harun bisa setiap tahun ke Tanah Suci. Saya ingin bisa lunas amanah-amanah saya. Allah itu selalu jawab amin. Sehingga ucapan kita, prasangka kita, hati kita, pikiran kita itu adalah yang Allah kabulkan. Nah, tinggal kakak mau responnya bagaimana? Mau menerima atau kakak tolak? Apa yang terjadi ketika saya flashback lagi ke depan saya? Loh, saya ini kok setiap tahun bisa ke Baitullah? Loh, kok saya bisa daftar haji ya? Kalau saya pakai logika saya, matematika saya, dengan gaji saya 1, tidak mungkin bisa. Sekali lagi, keajaiban itu di luar nalar, di luar logika. Saya nggak mau pakai matematika manusia, tapi saya mau pakai matematikanya Allah. Ya, kemudian apa yang terjadi sama teman saya? Ya sekian tahun ya nggak ada perubahannya. Dia nggak berani ngambil keputusan besar dalam hidupnya. Dia ya tetap seperti dia, ya nggak umroh, ya belum daftar haji, ya nggak ada perubahan apa-apa, ya nggak punya kendaraan dan lain sebagainya. Ya itulah cara Allah ternyata. Bersyukur saya dipertemukan dengan komunitas ini. Ternyata inilah jalan yang memang Allah ridhoi. Ketika Allah udah ridho dengan saya di sini, ternyata Allah mudahkan apapun yang menjadi impian saya, doa-doa saya, semuanya Allah ijabah. Itu loh maksudnya, diselesaikan sama Allah. Terima, kamu selama ini sudah berdoa sama saya. Saya ingin mengabulkan doamu, tapi aku ingin kamu berubah dulu. Pakai ilmu DKR ini, berubah dulu. Ya, ikhtiar di sini ada komunitas yang luar biasa, ada guru yang akan membimbing kamu. Itu Masya Allah, percepatannya luar biasa. Sehingga ketika saya terima, setiap tahun semuanya, selalu ada keajaiban yang luar biasa yang Allah hadirkan dalam kehidupan saya. Seperti itu ya Kak Inga, intinya adalah harus berani mengambil keputusan untuk kakak mau membawa hidup kakak itu mau seperti apa, tetap seperti saat ini, atau kakak pindah, kakak hijrah, kakak bergabung di sini untuk melakukan perubahan diri. Sekali lagi, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, nasib kita, selama kita tidak mau melakukan perubahan. Jadi, jangan tunggu Allah mengubah hidup kakak selama kakak tidak melakukan apa-apa, perubahan apa-apa. Ya, semuanya tergantung respon kakak malam ini. Ini sudah kelas terakhir, besok grup kami bubarkan, akan kami ganti dengan peserta yang baru. Ya, semuanya kami di sini hadir adalah untuk memberikan ilmu DKR ini dengan benar-benar ikhlas, gitu ya kakak. Silakan dipraktekkan. Ya, kakak mau berubah sendiri, monggo, mau berubah bersama kami, silakan. Tidak pernah ada paksaan. Yang penting adalah keyakinan dulu. Ketika ada keyakinan di hati, respon itu adalah sudah dititipkan Allah. Itu hadirnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Ya, ketika kakak juga masih ragu, istikharah. Ya, karena ini hidup kita. Kakak mau bawa hidup kakak seperti apa? Mau tetap seperti ini atau kakak memang mau berubah? Itu semuanya yang memutuskan adalah diri kakak sendiri. Kami hadir memberikan solusi. Kalau teman-teman yang lainnya bisa, kakak pun juga pasti bisa. Kalau yang lainnya bisa lunas amanah, kakak pun bisa lunas amanah. Karena semua ada ilmunya, semua ada caranya, semuanya sudah diajarkan oleh guru kita. Tinggal kakak ini mau praktek atau tidak. Ya, tinggal kakak berani mengambil keputusan atau kakak tetap dengan kondisi kakak saat ini. Itu semuanya pilihan. Jadi ini bukan tentang kami, tapi ini tentang Anda dan kehidupan Anda. Jadi berani mengambil keputusan, jadikan ini perubahan besar, ini momentum. Ini adalah kesempatan emas yang Allah berikan. Tinggal kakak ambil atau tidak. Kakak terima atau kakak tolak apa yang sudah Allah hadirkan. Ya kata Allah begini, kalau kamu terima, ubah nasibmu, berubah dulu. Nanti aku yang mengubah. Tapi kalau kamu menolak, ya sudahlah. Saya itu mau ngabulkan doamu, tapi kamu tolak. Ya sudah, terima. Nah, itu aja. Mungkin seperti itu ya Kak Inga ya, garis besarnya. Jadi intinya Baik. adalah kakak berani ngambil keputusan atau tidak. Gitu. Baik, terima kasih Bu Eli untuk waktunya dan ilmu malam hari ini sangat luar biasa. Ini sebenarnya masih ada pertanyaan di kolom chat ya, kurang lebih bagaimana sih cara meluaskan wadah rezeki. Nah, ini mungkin juga bisa menghubungi Bu Eli ya, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab, mungkin bisa
saya tulis di sini Bu Eli untuk nomor Iya. HP Bu Eli biar bisa Iya. dihubungi oleh kakak-kakak yang ada di sini. Iya, mohon maaf ya kakak-kakak karena memang waktunya terbatas. Habis ini juga kita harus membersamai kakak-kakak yang lain untuk terapi gitu ya, terapi bersama-sama. Jadi jam 9 kita ada audio terapinya. Nah, di sini intinya kalau kakak memang mau tetap pingin melakukan konsultasi, silakan kakak tulis nomor WA saya gitu ya, 0821 3105 3748 ya. 0821 3105 3748. Silakan ya. Karena memang waktunya terbatas jadi tidak bisa lama-lama. Terima kasih sekali lagi bagi kakak-kakak yang sudah berkenan bergabung di kajian ilmu dasarnya keajaiban rezeki. Silakan kakak praktekkan dengan yakin, sungguh-sungguh dan istiqomah, maka tidak mungkin tidak terjadi keajaiban. Kalaupun itu memang kok baru seminggu, jangan dikira ibaratnya seminggu langsung ada perubahan ya Kak. Itu semuanya tergantung dari tingkat parah tidaknya ini ibaratnya sumbatan rezeki kakak. Jadi DKR ini ada yang langsung begitu praktek langsung dapat mendapatkan ini berarti sumbatannya tidak banyak itu. Nah, ketika praktek belum ada hasil, praktek terus dipraktekkan terus sampai benar-benar ada hasil berarti memang penghalang rezeki kita itu masih tebal mungkin. Ya, dosa-dosa kita masih tebal sehingga harus perlu dikikis terus. Jadi praktekkan terus secara istiqomah ya, jangan mikir hasilnya, jangan mengeluh itu adalah lawan dari ilmu DKR sekali lagi. DKR ini harus dipraktikkan dengan keyakinan, sekali lagi keajaiban terjadi ketika kita mampu meyakini. Yakin maka akan terjadi yang namanya keajaiban. Seperti itu ya Kak Inga ya. Kurang lebihnya mohon maaf karena memang waktunya terbatas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa ya kakak-kakak semuanya. Saya harapkan semua yang hadir di review dan pemantapan ilmu DKR ini lebih memahami ilmu DKR yang sesungguhnya. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah mengikuti ilmu DKR selama 1 minggu ini. Silahkan dipraktekkan ilmu DKR-nya ya. Yang mengambil keputusan silahkan ambil formulir di konsultan pendampingnya. Karena keputusan Anda menentukan kehidupan Anda 1 sampai 5 tahun ke depan. Baik, saya Inge dari Malang. Saya mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.